Kalian harus tonton ini. Perkenalkan, karakter utama kita Kurota Isai. Cowok biasa yang hidupnya diatur oleh satu prinsip konyol, yaitu selalu berbuat baik apapun yang terjadi, tapi sayangnya, takdir seolah sangat membenci kebaikannya itu. Setiap kali dia menolong orang, niat baiknya selalu berubah jadi petaka besar yang merugikan dirinya sendiri. Bahkan saat dia memberikan semua uangnya kepada seorang tunawisma, dia malah dibalas dengan cacian kasar dan kotoran burung tepat di kepalanya. Saat dia menolong seorang nenek, wanita itu malah menuduhnya preman dan memprovokasi semua orang di sana. Kurota nyaris saja diamuk massa dan mengira mimpi buruknya akhirnya selesai, tapi ternyata belum. Sebuah pot bunga jatuh tepat mengenai kepalanya. Disusul si nenek tua tadi yang berhasil melacaknya, lalu memukulinya sampai tewas menggunakan tongkat, mengakhiri hidupnya yang mengenaskan. Kurota mengembuskan napas terakhir dengan penuh penyesalan, karena dia hanya ingin menolong orang. Namun, saat dia membuka mata kembali, dia sudah berada di depan gerbang akhirat dan bertemu dengan malaikat Gabriel. Gabriel menjelaskan bahwa dia bertugas mengarahkan kemana jiwa Kurota akan dikirim selanjutnya. Dan yang paling mengejutkan, Gabriel mengumumkan bahwa tujuan selanjutnya adalah neraka. Sontak saja Kurota berteriak frustrasi sambil memukul lantai, memprotes mengapa hidupnya yang penuh kebaikan justru berakhir mengenaskan di tempat penyiksaan itu. Mendengar itu, Gabriel pun sadar ada sesuatu yang tidak beres dan Kurota tidak berbohong. Dia langsung memutuskan untuk menyelidiki masalah ini dengan mengeluarkan sebuah timbangan karma. Mistis, disitulah dia menyadari adanya kesalahan sistem yang fatal karena ternyata nilai karma Kurota terbalik. Kurota tentu saja bingung. Lalu Gabriel menjelaskan bahwa semua makhluk hidup sebenarnya memiliki energi karma tersendiri. Sederhananya, semakin banyak kebaikan yang dilakukan seseorang, energi di sekitarnya akan bergeser ke arah positif. Hal ini otomatis meningkatkan peluang datangnya berbagai keberuntungan dalam hidup mereka. Namun, hal itu sama sekali tidak berlaku bagi Kurota, karena semua amal baiknya justru menghasilkan karma negatif. Gabriel lalu membeberkan bahwa inilah alasan utama di balik kesialan beruntunnya. Selama ini, semua penderitaan itu terjadi justru karena dia terlalu banyak berbuat baik. Gabriel menambahkan bahwa kondisi karmanya saat ini berada di titik terburuk, bahkan jauh lebih buruk daripada seorang penjahat kelas kakap. Kurota langsung syok mendengarnya, karena itu berarti dia akan mendapat hukuman paling mengerikan. Gabriel pun membenarkan bahwa takdirnya adalah menderita selamanya di dalam neraka jahanam. Tapi tenang dulu, disinilah petualangan gila kita baru dimulai karena sebagai malaikat pelindung yang baik hati, Gabriel meyakinkan Kurota bahwa dia akan menemukan solusi terbaik untuknya. Gabriel kemudian memperlihatkan berbagai dunia di alam semesta, termasuk bumi. Tapi, dia menjelaskan bahwa Kurota tidak bisa kembali ke sana karena bumi tidak memiliki sihir untuk menghidupkan orang mati. Hal itu menyisakan satu-satunya pilihan yang masuk akal, yaitu mengirimnya ke dunia lain yang benar-benar berbeda. Untuk membantunya, Gabriel berjanji akan mencarikannya tempat tinggal baru yang sangat cocok untuknya. Setelah melakukan pencarian cepat, Gabriel memilih dunia sihir multidimensi. Dia menemukan tubuh seorang penyihir mati yang jiwanya hancur akibat nekat merapal sebuah mantra terlarang yang sangat berbahaya. Untungnya, wadah fisik penyihir itu masih utuh dan kosong. Gabriel pun berniat memindahkan jiwa Kurota ke sana. Kurota sempat panik, namun Gabriel memintanya untuk tenang dan mempercayai rencananya. Selain itu, Gabriel juga memberikan sebuah hadiah kecil sebagai bentuk kompensasi atas ketidakadilan sistem karma terbaliknya selama ini. Hadiah tersebut adalah sebuah kemampuan unik bernama karma absolut. Kemampuan itu langsung memunculkan sebuah layar status misterius di hadapan Kurota. Penjelasannya tertulis jelas bahwa setiap kali dia berbuat baik, dia akan mendapatkan 100 poin keberuntungan yang bersifat sementara. Gabriel lalu menugaskan Kurota untuk mencari penyihir putih, karena hanya dia yang bisa memulangkan Kurota ke bumi. Meski begitu, Kurota masih sangat bingung tentang apa yang harus dilakukannya nanti. Gabriel sendiri mengaku tidak tahu harus berbuat apa karena dia dilarang keras ikut campur dalam urusan dunia manusia. Namun, sang malaikat tetap mendoakan agar Kurota selalu beruntung di sana. Sambil mengirimnya pergi,
Gabriel meminta maaf dengan tulus atas semua penderitaan yang telah dialami Kurota. Jiwa Kurota pun melesat melewati portal astral dan langsung merasuki tubuh penyihir tersebut. Begitu membuka mata, Kurota sangat terkejut sekaligus girang karena benar-benar mendapatkan kesempatan hidup kedua di kehidupan barunya ini. Dia langsung mengingat misi utamanya untuk mencari sang penyihir putih. Kurota kemudian bangkit dan berjalan ke arah cermin. Lalu merasa kagum melihat penampilannya yang baru yang terlihat sangat keren. Namun, saat sedang asyik mengagumi diri, terdengar suara gemuruh dari belakang. Nah, bersiaplah untuk shock bareng Kurota karena begitu dia melangkah keluar untuk menyelidiki kebisingan itu. Matanya langsung terbelalak melihat ribuan monster berdiri di hadapannya sambil bersorak gembira. Mereka meneriakkan yel-yel keagungan untuk sang penyihir hitam. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba seekor goblin muncul di belakangnya dan menyuruhnya untuk segera memakai jubah kebesarannya yang megah itu. Si goblin lalu memerintahkan seluruh monster untuk menyambut manusia terkuat dalam sejarah yang tidak pernah melakukan satupun kebaikan seumur hidupnya. Penyihir hitam legendaris itu memang terkenal sebagai inkarnasi kejahatan. Karena otaknya tidak mampu mencerna situasi gila ini, Kurota langsung berlari kembali ke dalam kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Naluri pertamanya adalah segera kabur dari sarang monster menyeramkan itu. Tiba-tiba, goblin tadi sudah berdiri di sampingnya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja. Kurota yang hampir jantungan langsung berteriak histeris menanyakan apa sebenarnya kemauan makhluk kecil berwajah aneh itu. Goblin itu memperkenalkan diri sebagai Groot, penasihat baru yang baru saja diangkat kemarin hari. Tanpa membuang waktu, Kurota langsung menginterogasinya tentang alasan mengapa ada ribuan monster di halaman istananya. Dengan senyum lebar, Groot menjawab bahwa pasukan monster itu berkumpul atas perintah Kurota sendiri. Ternyata, jiwa penyihir hitam yang asli sebelumnya sudah merencanakan penyerangan besar-besaran ke desa-desa di sekitarnya. Kurota yang panik setengah mati langsung menyuruh Groot membatalkan semua rencana penyerangan tersebut. Mendengar perintah tak terduga itu, Groot sangat terkejut, sekaligus kebingungan setengah mati dengan keputusan tuannya. Groot langsung menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan itu. Lalu secara ajaib menjentikan jarinya hingga tubuhnya terbakar api membara. Kurota yang melihat aksi nekat itu tentu saja terkejut bukan main. Dia pun secara refleks melepaskan sihirnya untuk memadamkan api yang membakar Groot. Tepat setelah itu, layar statusnya menyala dan mengumumkan bahwa kemampuan karma absolut miliknya baru saja diaktifkan. Anehnya, Groot malah langsung bersujud memohon ampunan dan meminta agar dia segera dieksekusi mati. Sajen Kurota yang kebingungan hanya bisa melongo saat Groot terus-menerus meratapi kesalahannya yang fatal itu. Groot mengaku sangat takut jika harus berakhir mengenaskan seperti para penasihat sebelumnya yang jiwanya kini bergentayangan di dalam istana. Karena semakin bingung, Kurota meminta penjelasan, lalu Groot menunjuk ke arah dinding. Saat berbalik, Kurota langsung berteriak histeris melihat ratusan tengkorak kepala manusia berjejer rapi di dinding itu dengan rasa jijik yang luar biasa. Dia melangkah mendekat untuk memeriksa pemandangan mengerikan tersebut. Dia memperhatikan papan nama di bawah setiap kepala yang menjelaskan alasan konyol kematian mereka. Ada penasihat yang hanya bertahan selama 6 hari dan langsung dihukum mati hanya karena datang terlambat. Ada juga yang bekerja 13 hari lalu dieksekusi kejam karena mencoba kabur. Bahkan ada yang baru menjabat 31 menit langsung dibunuh hanya karena meludah sembarangan. Kurota benar-benar tidak menyangka betapa kejamnya tubuh lamanya ini. Dia pun segera menegaskan kepada Groot bahwa dirinya sama sekali tidak berniat untuk menyakiti atau membunuhnya. Sebaliknya, Kurota justru resmi mengangkat Groot sebagai penasihat pribadinya seumur hidup. Mendengar keputusan luar biasa itu, Groot sangat terkejut, sekaligus merasa sangat bersyukur atas kemurahan hati tuannya. Kurota kemudian meminta Groot untuk menjawab beberapa pertanyaan penting dengan jujur. Tidak peduli seberapa aneh pertanyaannya nanti. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah tentang identitas asli dari dirinya sendiri. Groot menegaskan bahwa dia adalah penyihir hitam terkuat di alam semesta. Saat ditanya siapa namanya, Groot menjawab penyihir hitam. Kurota lalu bertanya di mana lokasi mereka saat ini. Dan disinilah kita tinggalkan Kurota yang kebingungan di istananya sendiri.
Tapi percaya deh, perjalanan kocak penuh salah paham ini baru saja dimulai. Kalian harus tahu, ini kisah komedi isekai paling kocak saat karakter utama kita sadar dia bereinkarnasi menjadi bos iblis penguasa bintang pertahanan wilayah selatan yang sangat megah. Sekarang dia memimpin seluruh pasukan monster kejam. Chota yang bingung langsung bertanya sejak kapan dia berkuasa di sini. Groot berpikir sejenak, lalu menjawab dengan sangat panik. Katanya baru 40 menit. Mendengar itu, Turota langsung berteriak emosi karena tidak masuk akal. Groot yang ketakutan langsung meralat ucapannya dan berkata dia salah bicara. Maksudnya adalah 40 miliar tahun, tapi Chota tetap tidak percaya. Dengan wajah super pucat karena takut, Groot merasa gagal lalu mengeluarkan pisau untuk mengakhiri hidupnya. Untung saja Turota langsung menahannya dan menyuruhnya jangan gegabah. Tindakan penyelamatan ini memicu efek karma murni miliknya bekerja lagi. Turota pun memerintahkan Groot untuk terus bertahan hidup. Chota mengancam akan memberinya kematian yang jauh lebih mengerikan dari penasihat lain jika Groot berani mencoba bunuh diri lagi. Padahal dalam hati, Turota cuma menggertak karena dia penakut. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk berbuat jahat. Setelah memastikan Groot tenang, Turota kembali fokus pada misi utamanya di dunia ini, yaitu segera menemukan sang penyihir putih. Turota sangat bertekad untuk pulang ke bumi karena dia sangat merindukan sosok yang selalu menenangkan hatinya, yang tidak lain adalah ibu tercintanya sendiri. Turota lalu menanyakan jendela status. Namun Groot menjawab tidak melihat apa-apa. Dari situ Turota sadar hanya dia yang bisa melihat sistem tersebut. Dia pun lanjut bertanya tentang sosok penyihir putih kepada Groot. Seketika suasana ruangan menjadi sangat mencekam dan menakutkan bagi semua monster, termasuk Groot sendiri dengan gemetar. Groot menjawab bahwa penyihir putih adalah manusia paling sampah di dunia. Groot bahkan berjanji akan membawakan kepala penyihir itu untuknya. Turota mencoba tenang dan memuji kesetiaannya. Meski sebenarnya dia hanya ingin tahu jenis sihir apa yang dikuasai musuhnya. Groot menjelaskan bahwa sang penyihir menggunakan sihir multidimensi yang bisa menciptakan pusaran angin raksasa untuk melempar monster seperti mereka keluar menuju dunia lain yang sangat asing. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Turota langsung sadar ini adalah tiket pulangnya ke bumi. Dia mencoba mengaktifkan sihir multidimensi itu lewat layar status sistem miliknya. Sayangnya sistem menolak, karena sihir itu tidak cocok dengan energi hitamnya. Karena tidak ada pilihan lain, dia harus meminta bantuan langsung dari sang penyihir putih tersebut. Turota bertanya, apakah musuhnya itu mau meminjamkan sihirnya. Tapi Groot menegaskan mereka adalah musuh bebuyutan. Penyihir itu pasti lebih memilih mati daripada harus membantu Raja Monster seperti Chota. Turota sudah menduga hal itu, namun dia merasa punya kartu as berkat kemampuan khusus pemberian. Jibril, dia pun langsung memeriksa informasi detail tentang efek karma murni miliknya. Sistem menjelaskan bahwa peningkatan poin keberuntungan akan membuat semua keinginannya lebih mudah terwujud. Mendengar hal itu, Chota langsung berencana untuk terus melakukan berbagai macam aksi kebaikan. Dia ingat sudah menyelamatkan nyawa Groot sebanyak 2 kali, yang berarti dia seharusnya sudah mengumpulkan 200 poin. Tapi saat memeriksa statusnya, poin keberuntungannya masih tetap 0. Dia sempat mengira sistemnya error. Namun setelah diperiksa lebih teliti ternyata dia memiliki status karma terburuk. Rupanya ada kutukan abadi yang mengunci seluruh poin keberuntungan miliknya secara permanen. Turota langsung panik setengah mati karena tanpa keberuntungan dia tidak akan bisa pulang. Di tengah kebingungannya, sebuah misi baru muncul dan menawarkan cara untuk menghapus kutukan tersebut. Caranya adalah dengan melakukan satu kebaikan yang sangat spesial. Selama beberapa hari berikutnya, Chota terus mencoba berbuat baik di dalam istana demi membuka kunci keberuntungan yang tersegel. Karena menyelamatkan Groot saja tidak cukup, dia mencoba misi lain. Chota melarang anak buahnya mengeksekusi seorang tahanan dan langsung memerintahkan mereka untuk segera membebaskan orang tersebut. Para monster tentu saja sangat kesal, karena Chota adalah Raja Iblis yang kejam. Groot menjelaskan bahwa tahanan itu sebenarnya adalah pembunuh berantai yang sangat berbahaya dan harus dihukum mati. Belum sempat Turota menarik kembali perintahnya, tahanan itu sudah telanjur dibebaskan. Benar saja, penjahat itu langsung memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi nyawa orang lain di tempat kejadian.
Kita pasti sepakat kalau berbuat baik di sarang monster memang mustahil, karena tindakan itu malah dinilai buruk oleh sistem. Curota pun pusing menghadapi kegagalan misi yang satu ini. Dia sadar harus mencari cara lain di luar istana demi bisa memberi kabar kepada ibunya. Akhirnya Chota memutuskan untuk pergi meninggalkan kastel menuju ke wilayah bagian barat. Sesampainya di perbatasan wilayah luar, Groot merasa khawatir dan bertanya, apakah keputusan ini aman? Dia takut para prajurit manusia di sana akan langsung menyerang mereka tanpa ampun. Meskipun perjalanannya sangat berisiko tinggi, Chota sama sekali tidak peduli dan menyuruh Groot terus melangkah. Kabarnya ada seorang penyihir putih yang tinggal di desa di depan mereka. Penyihir inilah yang menjadi target utamanya. Pengguna sihir multidimensi biasanya berasal dari sekte Ordo Immaculata yang sangat terkenal. Dan pemimpin sekte tersebut adalah seorang penyihir putih. Groot mengingatkan bahwa penduduk desa adalah murid sekte dan kemungkinan besar tidak akan mau membantu mereka. Malahan mereka bisa langsung menyerang begitu melihat kedatangan kawanan Raja Monster. Satu-satunya jalan adalah menyuap penyihir buangan dari sekte tersebut. Chota pun bertanya, apakah penyihir itu mau menerima tawaran mereka? Groot menjawab bahwa target mereka sangat menyukai uang. Namanya adalah Tyrion si serakah. Dia diusir dari sekte karena menyalahgunakan sihir untuk mencari keuntungan pribadi. Curota sangat senang mendengarnya, karena dia adalah Raja Iblis yang kaya raya. Saat memasuki desa, mereka melihat seorang anak laki-laki yang sedang duduk murung di dekat sumur. Tua, Groot yang berjiwa monster langsung menyarankan untuk menghabisi anak kecil tersebut. Namun Curota menahannya, karena dia punya rencana yang lebih cerdas. Dia mendekati anak itu dan bertanya, mengapa dia sendirian di tempat yang sangat berbahaya seperti perbatasan desa ini. Curota menanyakan keberadaan orang tuanya, dan si anak menjelaskan bahwa ayahnya berutang sangat banyak kepada seorang penyihir jahat, sehingga dia harus bekerja keras membantu melunasinya. Chota langsung menebak apakah penyihir itu adalah Tyrion, dan si anak mengangguk membenarkan. Saat ditanya di mana Tyrion berada, anak itu menjawab dia sedang mengadakan pertunjukan di kedai. Curota mengajak Groot pergi, namun sebelum itu, dia ingin melakukan sesuatu terlebih dahulu. Groot langsung berasumsi bahwa tuannya ingin dia mencincang anak kecil itu menjadi potongan-potongan kecil. Chota melarangnya dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Dia lalu merogoh kantong uangnya dan mengeluarkan sekeping koin emas murni untuk diberikan secara cuma-cuma kepada anak laki-laki tersebut. Pemberian itu langsung tercatat sebagai sebuah amal kebaikan oleh sistem. Bocah itu hampir pingsan karena sangat gembira. Namun Chota merasa kurang puas karena notifikasi sistemnya biasa saja. Groot sendiri sangat terkejut melihat rajanya memberikan koin emas kepada manusia biasa. Namun Chota salah menangkap reaksi terkejut Groot dan mengira bahwa satu koin emas itu masih kurang. Tanpa ragu Curota langsung menyerahkan seluruh kantong uangnya kepada anak itu, membuatnya menjadi orang paling bahagia di bumi. Groot yang melihat kejadian itu langsung panik dan kebingungan. Meskipun sudah memberikan semua uangnya, segel keberuntungan Curota masih belum terbuka juga. Di sisi lain, Groot mulai meragukan semua keyakinannya karena tindakan aneh yang ditunjukkan oleh sang raja. Dia terus memikirkan hal itu sambil melihat betapa bersyukurnya anak tersebut kepada Curota. Bahkan anak itu menganggap sang raja monster sebagai pahlawan penyelamat hidupnya yang sangat berjasa. Dan disinilah delusi kocak Groot dimulai. Kalian pasti bakal ngakak melihat bagaimana setianya dia salah paham. Groot mengira sang raja sedang melatih bocah itu menjadi penerusnya. Dia berasumsi bahwa uang tersebut diberikan agar si bocah takluk di bawah kekuasaannya. Groot bahkan membayangkan bocah itu akan mulai melakukan berbagai kejahatan kejam demi menyenangkan tuannya. Kalian dan saya bakal melihat bagaimana Curota merekrut sekutu Tanggul untuk menguasai wilayah selatan, tapi saat Groot sedang asyik berhayal, Curota tiba-tiba memanggilnya dan bilang kalau sekaranglah waktunya. Mereka pun pergi. Sesaat kemudian, mereka sampai di kedai. Tapi Tyrion sama sekali tidak terlihat di sana. Tiba-tiba saja, sebuah layar bercahaya muncul di depan kedai dan langsung menarik perhatian semua orang. Groot langsung memperingatkan Curota agar berhati-hati karena layar itu adalah sihir multidimensi yang berbahaya di dalam layar. Tampak dua orang yang sedang jatuh cinta sedang mengucapkan selamat tinggal. Tapi tepat saat bagian paling seru
akan dimulai, layarnya mendadak mati. Suara pengumuman terdengar, memberitahu para penonton kalau siaran telah selesai. Tentu saja, orang-orang yang menonton langsung emosi. Mereka kesal karena siarannya terputus di bagian terbaik. Suara dari pengeras suara itu lalu menyuruh mereka memasukkan 1 koin emas jika ingin mengaktifkan kembali sihir multidimensi ini dan melihat apa yang sedang terjadi di alam semesta. Hal ini langsung memicu keributan besar karena penonton mulai bertengkar tentang siapa yang harus membayar koin itu saat mereka sibuk berdebat. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Curota dengan santai mendekati mesin itu, lalu memasukkan koin emas. Dia memutar tombolnya hingga layar menyala terang, lalu diminta menaruh tangannya di sana dan memikirkan tempat yang ingin dia lihat. Curota mengikuti petunjuk itu, dan sihir tersebut langsung membawanya ke bumi. Dia pun membayangkan sosok yang sangat dirindukannya, dan seketika ibunya muncul di layar. Curota langsung memegang layar itu sambil berteriak histeris, berharap ibunya bisa mendengar suaranya saat dia bilang bahwa dia baik-baik saja. Orang-orang di sekitar mengira Curota sudah gila, karena dia bertingkah sangat aneh. Kenyataannya, ibu Curota sedang sangat terpukul atas kepergian putranya, dan terlihat sangat depresi. Wanita malang itu benar-benar kesulitan untuk merelakan kenyataan pahit ini, hingga dia selalu mengunjungi makam Curota setiap hari sambil membawa bunga. Saat berjalan keluar dari pemakaman, tangisnya pecah seketika, mengabaikan fakta bahwa dia sedang berada di tempat umum. Sambil menangis terseduh-seduh, dia terus bergumam betapa dia sangat merindukan putranya. Bahkan orang-orang di dalam kedai yang ikut menonton pun tidak bisa menahan air mata karena suasananya terlampau sedih. Groot menoleh dan melihat Curota juga menangis. Tanpa disadari, air mata Groot sendiri mulai menetes. Dia merasa sangat sedih melihat tuannya hancur, meski dia mengira ini bagian dari rencana besarnya. Setelah menangis beberapa saat, Curota memantapkan hati kalau dia tidak akan menyerah begitu saja pada takdir dan membiarkan ibunya terus-menerus menangis duka seperti itu. Curota kembali memegang layar dan berteriak sekuat tenaga, memanggil ibunya berkali-kali. Cahaya di layar mulai beraksi terhadap sentuhannya, membuat Groot panik dan menyuruhnya segera menjauh, sebab sihir multidimensi itu bisa saja menghancurkannya. Namun, Curota tidak peduli dengan peringatan Groot dan terus berteriak memanggil ibunya tanpa henti. Sistem pengumuman lalu memperingatkan bahwa sistem keamanan sedang diaktifkan. Curota tersetrum aliran sihir yang sangat menyakitkan, tapi dia tetap keras kepala dan menolak melepaskan layar itu. Dia rela menahan rasa sakit luar biasa demi bisa terhubung dengan ibunya. Dia terus berteriak meyakinkan bahwa dirinya masih hidup. Dan secara mengejutkan, ibunya seperti mendengar suara itu. Kalian pasti tahu rasanya saat harapan muncul kembali, kan? Ibu Curota berbalik dan melihat cahaya putih dengan gema suara anaknya. Perlahan bayangan itu memudar, menampilkan sosok putranya dengan sangat jelas. Meskipun syok dan bingung, Curota meyakinkan ibunya bahwa ini nyata. Dia berkata tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Tapi dia meminta sang ibu untuk tetap bertahan hidup dan menunggunya kembali. Dia berjanji bahwa dia pasti akan pulang menemui ibunya lagi. Namun tepat setelah itu, energi sihir Curota habis sepenuhnya, yang akhirnya memutus sambungan komunikasi mereka secara paksa. Di saat yang sama, sistem tiba-tiba mengumumkan bahwa dia baru saja melakukan perbuatan baik yang spesial, yaitu cinta seorang ibu. Curota terkejut mendengarnya saat sistem menyatakan misi menghilangkan kutukan telah selesai. Dia berhasil melakukannya karena telah menghentikan kesedihan mendalam ibunya. Jendela sistem lalu menampilkan status karmanya, yang berubah dari kutukan abadi menjadi sosok terkutuk biasa. Curota merasa sangat lega karena kutukan abadi itu akhirnya hilang. Dia juga senang karena sekarang dia bisa menggunakan kompensasi karma yang pernah diberikan oleh malaikat kepadanya. Dia menyadari bahwa keberuntungannya akan terus berlipat ganda selama dia berbuat baik. Tapi saat Curota berbalik, dia melihat seisi ruangan sudah kacau balau karena berebut tontonan. Berikutnya, sebagian besar orang di sana sudah kehabisan uang karena menjual seluruh harta benda demi bisa menonton sihir multidimensi. Mereka benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Bahkan ada yang rela menjual gigi emas demi mendapatkan koin lagi. Groot pun menyarankan Curota untuk segera pergi
karena sihir itu tampaknya telah membuat semua orang menjadi gila. Di tengah kericuhan itu, seseorang tidak sengaja menumpahkan bir ke tubuh Groot hingga membuatnya murka. Dia langsung mencabut pedangnya, siap membantai manusia-manusia tidak sopan itu. Namun, saat Curota mencium aroma bir yang tumpah, dia merasa ada yang tidak beres. Dia ingat pernah mencium bau ini sebelumnya, dan tiba-tiba dia menyadari sesuatu hal. Aroma itu berasal dari ingatan penyihir hitam. Ternyata dirinya di masa lalu pernah membuat ramuan serupa, yang sebenarnya merupakan eliksir adiktif. Curota pun mengajak Groot bergerak untuk memeriksa tong-tong bir di sana. Dia tahu ada yang tidak beres dan yakin pasti ada alat rahasia yang sengaja disembunyikan. Curota pun mulai menggeledah seluruh ruangan, dan akhirnya menemukan sebuah pipa berisi eliksir adiktif yang terhubung langsung ke minuman. Ternyata Tyrion sengaja meracuni bir itu agar semua orang kecanduan menonton sihir multi dimensinya. Curota merasa sangat tidak senang melihat bagaimana orang-orang itu rela membuang semua kekayaan mereka hanya demi mengintip kejadian yang sedang berlangsung di berbagai penjuru alam semesta. Dia teringat anak kecil yang ditemuinya tadi, dan menduga ayahnya pasti ada di antara orang-orang yang sedang membuang uang di kedai ini. Tiba-tiba, dua pria bertubuh kekar mendekati mereka, dan menyuruh mereka membayar hiburan karena terlihat punya banyak uang. Seperti biasa, Groot langsung bersiap menarik senjatanya untuk menghabisi mereka. Tapi Curota segera menahannya, sambil berbisik bahwa itu tidak perlu. Curota memberitahu Groot bahwa dia bisa menyelamatkan semua orang di sini. Lalu mulai mencari resep obat penawar di dalam ingatan masa lalunya. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukannya dan langsung merapal sihir untuk mengaktifkan obat penawar tersebut. Gelombang energi magis seketika menyebar ke seluruh ruangan kedai. Ajaibnya, semua orang langsung tersadar dan bingung kenapa mereka bisa berada di kedai pada jam larut malam begini. Curota juga menyebarkan penawar itu ke seluruh desa, dan akhirnya membebaskan mereka dari pengaruh Tyrion. Hubungan keluarga yang retak pun mulai membaik, karena tidak ada lagi obsesi gila terhadap alat sihir itu. Groot merasa sangat terkejut saat melihat semua orang di kedai bertingkah sopan dan saling meminta maaf. Dia menyadari sihir Curota telah melenyapkan semua amarah mereka, lalu mulai membuat kesimpulan konyolnya sendiri. Dia yakin Curota sengaja membuat orang-orang ini menjadi sangat penurut agar mereka tidak akan pernah berpikir untuk mengangkat senjata lagi. Layaknya mengubah seekor singa yang buas menjadi cacing tanah. Tiba-tiba, sistem memberitahu Curota bahwa dia baru saja melakukan kebajikan dan mendapatkan poin keberuntungan. Curota sangat bersyukur karena sihir pemurnian tadi membantunya mengumpulkan banyak sekali poin. Kini dia berhasil mengumpulkan 238.000 poin keberuntungan yang bisa digunakannya nanti. Tiba-tiba saja, sebuah ledakan keras mengguncang seluruh bangunan kedai. Dan dari balik asap muncul sang penyihir, Tyrion. Ternyata Tyrion adalah seorang wanita, dan dia sangat marah karena bisnisnya dirusak. Groot shock saat menyadari Tyrion ternyata perempuan, bukan pria berotot menyeramkan seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Tyrion mengabaikannya dan mulai memeriksa bir untuk memastikan dugaannya sebelum mengamuk. Oke, kalian wajib dengerin cerita ini. Kita bakal melihat bagaimana si karakter utama kita yang dikira lemah tiba-tiba diinterogasi sama penyihir pemarah. Penyihir itu mengamati sekelilingnya sebelum menunjuk ke arah Curota dan Groot. Dia terus mengoceh tidak pernah melihat mereka. Sampai akhirnya dia sadar kalau botol ramuannya sudah hancur. Dengan santai dia mendekati Curota dan bertanya, apakah dia anggota dari Ordo Suci? Dia juga curiga kalau mengasingkannya saja tidak cukup bagi Ordo, sehingga mereka sekarang ingin menjebloskannya ke penjara. Tiba-tiba, Curota menyadari dirinya sudah berdiri tepat di tengah lingkaran sihir. Sebelum sempat menghindar, Tyrion langsung mengaktifkannya dan meledakkan semburan api yang sangat besar. Bukannya panik, Curota mendadak ingat ingatan sang penyihir hitam tentang teknik bernama lingkaran api ini. Tanpa membuang waktu, dia langsung mengikuti instingnya dan melemparkan koin emas ke arah kanan. Curota sendiri kaget dengan tindakannya yang murni karena gerak refleks itu. Saat itulah sistem karma absolut tiba-tiba aktif, dan Tota diberitahu kalau dia hanya punya sisa waktu 3 menit. Koin emas tadi rupanya memecahkan keran air hingga menyembur kemana-mana, otomatis memadamkan api milik Tyrion. Tyrion langsung melongo syok.
Tapi jujur saja, si Chota juga sama kagetnya. Chota sadar dia baru saja mengaktifkan sihir secara tidak sadar. Mirip seperti saat menyelamatkan Groot dulu. Saat Curota masih bingung, Groot malah buru-buru melepas jubahnya karena mulai terbakar. Sialnya, Groot lupa kalau dia sedang dikelilingi manusia, yang akhirnya membongkar identitas aslinya sebagai sesosok goblin. Semua orang langsung panik ketakutan dan mulai berteriak histeris. Mereka menuntut agar Groot segera dibunuh karena dituduh mau mencuri hasil panen. Tapi dengan berani, Chota langsung pasang badan melindungi bawahannya itu sambil melepas jubah. Misteriusnya, seketika semua orang sadar kalau pria di depan mereka adalah sang penyihir hitam yang sangat ditakuti. Tanpa pikir panjang, mereka langsung lari terbirit-birit. Bahkan Tyrion pun dibuat merinding melihatnya. Tapi Tyrion tidak berniat kabur karena ada imbalan 100 miliar koin emas untuk kepala Karota. Dia yakin bisa mengalahkan Kurota karena rumornya penyihir hitam itu sangat lemah saat di Ordo. Di matanya, dia sudah membayangkan bakal jadi orang kaya mendadak jika berhasil melumpuhkan kota. Nah, kalian harus perhatikan ini. Si Chota sendiri tahu dia tidak punya peluang menang tanpa sihir hitam. Karena belum menguasai sihir hitam sepenuhnya, Curota akhirnya memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada keberuntungan. Chota pun langsung berlagak sok tanggul, berjalan mendekati Tyrion. Dia memuji Tyrion sebagai lawan yang hebat, tapi sayangnya kurang fokus. Trik ini berhasil memancing perhatian Tyrion hingga dia tidak menyadari bahaya besar di sekitarnya. Saat Tyrion akhirnya tersadar, api sudah mulai berkobar memenuhi ruangan. Curota langsung menyambar Groot dan melompat keluar melewati jendela kecil yang mengarah ke sebuah tangki air. Tepat setelah mereka masuk ke dalam tangki, seluruh ruangan itu langsung meledak dilalap api. Begitu api agak mereda, Chota perlahan membuka penutup tangki untuk memantau situasi sekitar. Mereka berniat kabur di tengah kepulan asap tebal. Tapi setelah keluar dari tangki, ternyata serangan api tadi sama sekali tidak membunuh Tyrion. Malahan, dia sekarang jauh lebih murka. Kali ini Chota sadar dia dalam masalah besar karena durasi keberuntungannya tinggal 1 menit lagi. Dia harus segera melancarkan aksinya dalam waktu 60 detik untuk menjatuhkan Tyrion. Curota memakai taktik andalannya dengan menggertak Tyrion kalau dia terlalu kuat sampai tidak perlu. Menggunakan sihirnya, Chota lalu menantangnya apakah dia benar-benar punya kesempatan untuk menang. Provokasi ini sukses membuat Tyrion murka dan melepaskan seluruh amarahnya demi membuktikan kekuatannya. Kalian pasti berpikir Chota bakal tamatkan. Tapi tepat saat bola api raksasa meluncur ke arah wajahnya, dia malah tersandung dan jatuh, menyelamatkannya dari panggangan maut Tyrion. Namun, Tyrion belum selesai karena dia sudah menyiapkan lingkaran sihir raksasa demi memusnahkan Chota sepenuhnya. Di titik ini, waktu keberuntungan kota tinggal tersisa 5 detik saja. Dan tepat saat mantra terakhir Tyrion menghantam, Curota berhasil lolos dengan sisa waktu hanya 1 detik di sistemnya. Tyrion hanya bisa melongo tidak percaya, karena serangannya yang paling mematikan pun gagal mengenai Chota. Dia akhirnya jatuh berlutut karena telah menguras habis seluruh sisa tenaga sihirnya. Tanpa sisa tenaga, Tyrion pasrah mengira ajalnya sudah tiba. Tapi mendadak, semua kobaran api padam, dan saat melihat ke sekeliling, dia sadar kalau Curota barusan telah menyelamatkan nyawanya. Groot sebenarnya tidak setuju dan ingin meninggalkan Tyrion agar terpanggang sedikit lebih lama. Dia bahkan dengan polosnya bilang kalau manusia itu jauh lebih lezat jika dimasak dengan tingkat kematangan medium. Curota mengabaikan ocehan Groot lalu mendekati Tyrion, menegaskan kalau dia tidak berniat meninggalkannya begitu saja. Namun tiba-tiba, kesadaran Curota tersedot masuk ke dalam ingatan masa lalu. Dia melihat memori terpenting sang penyihir hitam di tengah kehancuran, sedang memeluk seseorang yang sangat berharga. Sayangnya, penyihir hitam gagal menyelamatkan orang tersebut hingga berteriak histeris. Dia meratapi jasad tak bernyawa kekasihnya dengan penuh kepedihan. Chota begitu larut dalam memori sedih itu hingga tidak sadar kalau dia sedang mendekap era Tyrion. Dengan cara yang sama, tiba-tiba dia merasakan sentuhan lembut di bibirnya dan saat membuka mata, rupanya Tyrion sedang menciumnya hangat. Chota seketika panik dan menuntut penjelasan apa yang sedang gadis itu lakukan. Dengan wajah tanpa dosa, Tyrion menjawab kalau dia mengira hal ini
yang diinginkan Curota darinya. Chota langsung membantah keras dugaan tersebut dan menjelaskan kalau dia hanya sedang melamun. Mendengar itu, Tyrion mengaku siap melakukan apa saja asalkan dia tidak dibunuh karena dia masih ingin hidup. Chota memahami ketakutan gadis itu dan menegaskan kalau dia tidak punya niat buruk. Curota mengulurkan tangannya, mengajak Tyrion ikut bersamanya. Karena bagaimanapun juga dia sangat butuh kekuatan sihir gadis itu, tanpa ragu sedikit pun. Tyrion menyambut uluran tangannya, lalu Chota mengajak Groot bergegas pergi. Tak lama berselang, sistem memberitahukan kalau efek karma absolut telah berakhir dan seluruh bonus keberuntungan pun sirna. Chota tidak heran, karena dia tahu energinya pasti akan terkuras habis. Ditambah poin keberuntungannya kini kembali menjadi 0. Curota pun menyimpulkan bahwa efek keberuntungan ini hanya bersifat sementara. Semua ini akibat status kutukannya, namun dia yakin pasti ada misi khusus yang bisa menyembuhkannya. Saat memeriksa info detail statusnya, dia sadar kutukan itu akibat dosa-dosa masa lalunya. Setelah perjalanan cukup panjang, mereka akhirnya tiba di rumah Tyrion. Sebelumnya dia sempat bilang kalau tempat tinggalnya sangat biasa saja, tapi Chota merasa tertipu. Bagaimana tidak, rumahnya adalah sebuah mansion super mewah yang berdiri megah di tengah hutan. Sunyi, begitu melangkah masuk. Mata Curota langsung silau melihat tumpukan perhiasan di mana-mana. Chota langsung curiga kalau Tyrion memeras uang warga desa untuk gaya hidup mewahnya. Tyrion buru-buru membantah tuduhan itu dan menjelaskan kalau rumah mewah ini murni warisan orang tuanya. Tentu saja Groot tidak gampang percaya begitu saja. Setelah situasi mulai tenang, Chota memberitahu Tyrion kalau dia butuh sihir dimensi miliknya untuk pergi ke planet lain. Tyrion spontan berteriak mengira Curota sudah gila. Membuat Groot langsung menodongkan pisau ke lehernya agar menjaga ucapan. Tyrion pun ketakutan dan segera meluruskan maksud dari perkataannya. Dia mengaku terlalu lemah untuk mengirim Curota melintasi dunia berbeda. Menurutnya, berpindah ke planet lain membutuhkan mana dimensi yang luar biasa besar yang hanya dimiliki oleh penyihir putih. Dengan level kekuatannya saat ini, Tyrion hanya sanggup memantau kondisi dunia lain dari jauh. Curota sendiri tidak begitu terkejut mendengarnya, karena dia tahu ini tidak akan mudah. Meski begitu, dia yakin bisa melakukannya sendiri begitu, mempelajari dasar sihir lintas dimensi ini. Mengingat wadah tubuhnya sekarang adalah milik penyihir hitam yang luar biasa legendaris. Chota langsung menyuruh Tyrion mengajarinya semua sihir dimensi itu. Nah, kira-kira berhasil tidak ya? Kita bakal cari tahu kelanjutannya di video berikutnya. Halo teman-teman, kita bakal bahas kisah kocak penyihir hitam kita, Curota. Yang ditanya sama Tyrion, apa dia bodoh? Groot yang emosi tinggal nunggu perintah buat nebas leher Tyrion pakai pedang pendeknya. Tyrion lalu bilang kepada Curota kalau permintaannya agak aneh. Tapi anehnya, Groot malah membela dan bilang kalau bosnya cuma mau menguji pengetahuan Tyrion. Groot juga mengancam kalau Tyrion bakal mati kalau sampai jawabannya salah. Ketakutan setengah mati karena takut dibunuh. Tyrion akhirnya jujur kepada Curota kalau dia tidak bisa mengajarkan sihir multidimensi. Sebagai pembelaan, dia mengingatkan Curota kalau dirinya itu adalah seorang penyihir hitam. Curota pun kebingungan mendengar hal itu. Lalu Tyrion menjelaskan kalau di dunia ini cuma ada 2 jenis sihir. Ada sihir putih dan sihir hitam. Masalahnya, semakin dalam seseorang mempelajari satu jenis sihir, sisi lainnya tidak akan bisa digunakan lagi. Curota akhirnya sadar karena dia sudah jadi master sihir hitam. Dia kehilangan kemampuan untuk memakai sihir putih. Tyrion pun membenarkan hal itu dan menjelaskan kalau sihir multidimensi adalah mantra terkuat dari semua sihir putih. Tyrion menegaskan kalau Curota sudah mencapai puncak sihir hitam tertinggi, yang membuat sihir multidimensi mustahil dia kuasai. Tidak lama kemudian, terdengar suara bising dari luar, dan mereka segera memeriksa keadaan. Saat mengintip dari balik jendela, mereka melihat amukan massa di luar rumah yang mengancam ingin menghabisi Tyrion. Groot langsung panik melihatnya, dan saat diperhatikan lebih dekat, ternyata warga desa tidak sendirian di sana. Tyrion hampir ngompol di celana saat tahu kalau penyihir yang mengawal warga berasal dari Ordo Immaculate. Parahnya lagi, penyihir putih juga ada di sana. Dan kehadirannya langsung membuat bulu kuduk mereka merinding.
Groot dan Tyrion gemetaran ketakutan. Tyrion yakin mereka semua bakal mati kali ini. Bahkan Curota pun terkejut melihat penyihir putih legendaris itu benar-benar menampakkan dirinya di depan mereka. Sadar kalau dia tidak punya peluang menang, Curota memutuskan kalau kabur adalah jalan ninja terbaik. Curota lalu menepuk bahu Tyrion dan menyuruhnya ikut pergi bersama mereka. Tapi Tyrion langsung menolak karena tidak mau meninggalkan istana Mega serta semua harta kekayaannya. Tapi Curota langsung menyeretnya paksa dan menegaskan kalau ini adalah sebuah perintah, bukan sekadar permintaan biasa. Saat itulah mereka mengaktifkan. Nah, kalian perhatikan baik-baik momen ini. Sebelum amukan warga mendobrak masuk, mereka bertiga langsung kabur lewat lingkaran teleportasi. Ternyata lingkaran sihir itu ditenagai dari dalam oleh anak buah Curota yang bersiaga. Curota akhirnya tiba dengan selamat di kastilnya dan merasa lega karena rute pelarian sihir transfer yang dibantu Groot berjalan lancar di saat Curota sedang memuji kehebatan luar biasa dari sihir hitam miliknya. Dia tiba-tiba menyadari kalau para anak buahnya yang menyalurkan energi sihir tadi sudah terkapar, lemas di lantai, dan jika dilihat-lihat, mereka semua sudah mati. Dengan bingung, Curota menanyakan apa yang terjadi. Dan Groot menjawab dengan santai kalau mereka mengorbankan nyawa sebagai bayaran sihir transfer. Groot menjelaskan kalau teleportasi adalah mantra terkuat di dunia goblin yang menyerap energi kehidupan target untuk memindahkan orang ke tempat yang sangat jauh. Curota langsung panik setengah mati saat mendengar hal itu, lalu mencengkeram Groot karena tidak memberitahu bahayanya sejak awal. Groot dengan santai menjawab kalau dia tidak mau merepotkan bosnya untuk urusan spell begitu. Curota tidak habis pikir. Bisa-bisanya Groot menganggap nyawa orang lain sebagai hell spell. Apesnya lagi, Curota langsung mendapat peringatan tindakan buruk dari sistem karena dianggap melakukan kejahatan. Di sisi lain, sebuah kilas balik memperlihatkan gadis miskin bernama Sana yang diperlakukan dengan sangat kejam layaknya binatang. Dia diusir kasar dari tempat kerjanya oleh sang bos dan dilarang kembali hanya karena tidak sengaja memecahkan piring. Saat dia berjalan menyusuri jalanan, semua orang di sana berbisik kasar tentang dirinya. Kabarnya, orang tua Sana adalah pembunuh berdarah dingin, membuat penduduk tidak sudi berteman dengannya. Sana telantar di jalanan yang dingin hingga suatu malam. Sebuah makhluk berwarna hijau muncul di hadapannya dan menyuruhnya memakan dirinya. Makhluk itu berjanji kalau semuanya akan baik-baik saja setelah itu. Kembali ke masa kini, Curota akhirnya paham bagaimana cara kerja karma pamungkas. Meski harus berjuang sangat keras di wilayah selatan yang mengerikan itu, dia berhasil mengumpulkan sedikit poin kebaikan. Sebagian besar kebaikannya adalah melerai pertarungan monster dan memaksa mereka untuk saling berteman baik. Berkat aksinya itu, dia berhasil meningkatkan poin keberuntungan miliknya walaupun tidak seberapa. Meskipun poin keberuntungannya sudah bertambah cukup banyak, dia tetap tidak bisa langsung merasakan manfaatnya akibat status terkutuk yang disandangnya. Satu-satunya jalan terbaik untuk melepaskan keberuntungan itu adalah dengan mengaktifkan sihir karma pamungkas. Saat sihir itu aktif, seluruh poin keberuntungannya akan terkuras habis dan dia akan menjadi sangat beruntung selama durasi poinnya masih tersisa. Dia teringat sebelum bertarung melawan Tyrion, dia mendapat lebih dari 200.000 poin karena memurnikan sebuah desa. Setelah itu dia mengaktifkan karma pamungkas secara insting, membuatnya sangat beruntung selama 3 menit penuh. Kalian pasti kepikiran hal yang sama dengan saya kan? Yap, Curota sadar kalau berbuat baik kepada jutaan orang bisa memberinya cukup poin untuk pulang ke bumi. Karena itu, dia langsung menyusun rencana, lalu keluar dari istananya untuk memastikan apakah Groot sudah menyiapkan segalanya. Dan Groot melapor kalau kuda mereka sudah siap. Curota segera menaikinya, sementara Tyrion mendoakan agar perjalanannya sukses. Ternyata, Curota dan Groot akan pergi bertualang ke ujung kerajaan dengan misi rahasia untuk melakukan aksi kebaikan yang sangat besar. Curota lalu memastikan kepada Groot apakah dia masih mengingat target mereka. Dan Groot mengiyakannya. Target mereka ternyata adalah penyihir jahat, yang tidak lain adalah Sana sendiri. Sana terkenal sebagai dalang di balik wabah mematikan yang melanda dunia. Saat Curota sudah bersiap-siap untuk perjalanan jauh, Groot malah menunjuk ke arah rumah di depan.
mereka dan bilang kalau mereka sudah sampai tujuan. Curota tentu saja bingung, tapi Groot menjelaskan kalau Sana tinggal di dalam rumah tersebut. Curota langsung berteriak kesal dan mengingatkan kalau Groot sebelumnya bilang kalau Sana tinggal di ujung kerajaan. Groot menyuruh bosnya tenang selagi dia mengecek peta sekali lagi. Di momen inilah Groot menyadari kalau dia harus mencari alasan konyol untuk meyakinkan sang master. Curota emosi karena Groot membuat rumah yang jaraknya cuma 100 meter dari kastil terasa sejauh ujung langit. Curota akhirnya melangkah masuk ke halaman dan menyuruh Groot kembali ke kastil untuk menunggunya. Sembari berjalan ke arah pintu masuk, dia berpikir kalau dia bisa menyelamatkan jutaan nyawa jika berhasil memurnikan Sana. Namun, saat ini satu-satunya hal yang bisa dia harapkan adalah ramuan penawarnya bisa bekerja dengan baik. Sembari menarik napas dalam-dalam, Curota mendobrak pintu rumah, berniat menyiramkan penawar ke tubuh Sana. Tapi, begitu Sana melihat kedatangan Curota, gadis itu langsung berlari memeluknya erat dan berkata betapa dia sangat merindukannya. Curota terkejut setengah mati karena tahu Sana masih mengira dia adalah sang penyihir hitam jahat. Sana lalu menarik Curota masuk ke laboratorium pribadinya untuk memamerkan spora mematikan yang baru saja dia ciptakan. Sana mengambil beberapa spora sebagai contoh, lalu melemparkannya ke udara. Spora-spora itu langsung terbang menuju ke pemukiman terdekat untuk menginfeksi warga. Dengan bangga, Sana memberitahu Curota kalau spora barunya ini sanggup membantai jutaan orang. Sekaligus, Curota merinding mendengar bagaimana Sana menganggap nyawa jutaan orang seperti mainan belaka. Sana kemudian menceritakan kalau dia terhubung langsung dengan setiap spora, yang berarti dia bisa merasakan penderitaan korbannya. Sana berterima kasih kepada Curota karena berkat dialah dia bisa menjadi sekuat ini. Namun, Curota sama sekali tidak bangga karena sadar kalau tindakan Sana ini sangat berbahaya bagi dunia luar. Curota lalu memberitahu Sana kalau dia sudah menyiapkan ramuan khusus untuk membuatnya jauh lebih hebat lagi. Ternyata Curota sudah meneliti wabah yang sedang menyebar itu dan yakin kalau dia menyembuhkan Sana, penderitaan semua orang akan berakhir. Tanpa ragu sedikit pun, Sana langsung merebut botol ramuan itu dari tangan Curota dan langsung menenggaknya sampai habis. Setelah meminumnya, Sana tetap bertingkah normal seperti biasa. Ini membuat Curota ngeri karena dia melihat sendiri botolnya kosong tanpa efek apa-apa pada tubuhnya. Karena kebingungan setengah mati, dia berniat untuk langsung menyelidiki inti kekuatannya. Dia memakai sihir hitam untuk melacak dan mencari tahu apa yang menjadi sumber. Tentu kita penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya kan? Jadi mari kita cari tahu kebenaran dari kekuatan Sana di video recap berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Siap-siap ya, kita bakal melihat petualangan gila. Curota shock pas tahu sumber kontaminasinya gede banget. Ditambah lagi ada banyak benang yang terhubung ke spora-spora itu. Setelah selesai menyelidiki, dia sadar kalau kegelapan ini terlalu kuat dan gak mungkin bisa dimurnikan begitu saja. Disinilah Curota akhirnya tersadar kalau dia harus melakukan tindakan yang sangat ekstrim. Curota melihat Sana cuma gadis kecil polos yang ingin hidup normal. Saat Sana sedang melamun, memikirkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Tiba-tiba Kota langsung menusukkan pedang tepat ke dadanya dari arah belakang. Sana berbalik dengan shock, melihat Kota yang menangis histeris sambil berkata, kalau ini adalah satu-satunya jalan keluar. Sana pun terpaksa bertanya kepada Kota kenapa dia sampai tega melakukan hal sekejam ini. Kota menjawab bahwa ini satu-satunya cara menyelamatkannya dari kendali kegelapan. Tubuh Sana pun membruk ke tanah, memaksa entitas kehijauan yang merasuki tubuh Sana untuk keluar dan menampakkan dirinya di depan Kota. Entitas itu marah dan bertanya apa yang sedang Curota lakukan. Makhluk itu sadar kalau Curota sengaja membunuh wadahnya untuk melemahkannya. Lalu bertanya apakah Kota datang ke sini hanya untuk menantangnya saja. Namun Curota menjawab dia datang bukan untuk menantang, melainkan untuk memusnahkannya. Curota langsung merilis api abadi yang membakar habis entitas tersebut. Makhluk itu menjerit kesakitan yang luar biasa sambil bersumpah akan membalasnya. Curota justru memperbesar apinya agar entitas itu benar-benar mati dan lenyap tak bersisa. Nah, setelah urusan Curota selesai, semua entitas jahat yang memengaruhi dunia ini pun
mulai menghilang satu persatu. Semua orang yang jatuh sakit akibat spora jahat mendadak sembuh seketika itu juga. Sementara orang-orang di seluruh penjuru dunia mulai pulih dari penyakit mereka. Chota justru mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Disinilah bagian paling seru yang harus kita perhatikan. Kurota sampai melongo melihat tumpukan poin keberuntungan melimpah yang terus mengalir setelah dia sukses menyucikan Sulana dan memusnahkan entitas iblis itu. Tanpa disadari, poin keberuntungannya sudah menembus angka 1 miliar lebih. Chota merasa sangat puas dengan hasil ini dan yakin bahwa modal sebanyak ini sudah cukup baginya untuk segera pulang ke bumi. Chota langsung menggendong Silana yang sekarat, berjanji akan menyelamatkannya dulu. Kurota kemudian mengaktifkan karma pamungkas yang memberinya waktu 3 menit dengan nilai keberuntungan maksimal yang luar biasa hebat. Kurota tersenyum lebar saat melihat statusnya kini berubah menjadi keberuntungan dewa. Sementara itu, di belahan semesta lain, ada sebuah planet asing yang sedang bergerak cepat menuju ke planet tempat mereka berada. Di sana, seorang penyihir putih bersiap memusnahkan seluruh klan Centaur. Tepat saat sihirnya akan dilepaskan, meteor melintas cepat dan membelokkan serangan sihir tersebut hingga meluncur liar ke arah rumah kediaman sana. Sihir itu menghantam rumah sana hingga hancur sebagian, membuat Kurota kaget setengah mati. Tiba-tiba, sebuah layar misteri muncul menampilkan wajah ibunya, membuatnya sadar kalau sihir multidimensi miliknya kini telah aktif kembali. Dia tahu kekuatan sihir dahsyat ini bisa membantunya menerobos batas dimensi. Sambil memeluk erat sana, dia memohon agar gadis itu tetap bertahan selagi dia mencoba menyelamatkannya dengan sihir yang sangat luar biasa ini. Chota berteriak ke arah layar, berjanji pada ibunya akan segera pulang setelah urusan sana selesai. Dia mencoba menggapai sang ibu seperti sebelumnya, namun sayang sekali, energi sihir kali ini terlalu kuat untuk ditembus. Usahanya gagal total dengan sisa napas terakhirnya. Sana membisikkan bahwa ada beberapa takdir di dunia ini yang memang tidak akan pernah bisa diubah. Bahkan, jika dia memiliki semua keberuntungan yang ada di semesta. Salah satu aturan mutlaknya adalah dia tidak akan pernah bisa memakai sihir putih selama dia masih berstatus sebagai penyihir hitam. Dan aturan mustahil lainnya yang tidak bisa ditawar adalah menghidupkan kembali orang mati. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan itu, Sana akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Chota mendekap erat jasadnya sambil menangis histeris. Menolak keras kenyataan pahit yang kini harus dia hadapi di depan matanya sendiri. Di tengah tangisannya, arwah Sana tiba-tiba muncul dan berkata kalau dia sudah menyaksikan segalanya. Dia telah melihat takdir serta kekuatan besar Kurota yang memaksanya harus mengambil berbagai pilihan hidup yang sangat menyakitkan ini. Sana meminta Kota untuk tidak berlarut dalam kesedihan karena dia merasa sangat lega telah dibebaskan. Dia juga mengaku tidak pernah berniat menyakiti siapapun karena dia hanya ingin merasakan cinta yang tulus. Setelah mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam, arwah Sana pun perlahan menghilang. Namun, di saat yang sama, Kurota tersadar akan kenyataan bahwa tindakannya telah memicu kematian jutaan jiwa yang sangat mengerikan. Siksa neraka terdalam kini sudah menanti gadis malang itu. Dengan sisa waktu 1 menit dari karma pamungkas, Kurota langsung merapal sihir Astral Ascension demi menyelamatkan jiwa gadis paling tidak beruntung di planet ini. Kalian pasti mikir ini tindakan yang gila kan? Sihir dahsyat ini melepaskan energi luar biasa besar yang menghancurkan tanah di sekitarnya saat Kota bersiap melakukan misi penyelamatan. Sementara itu, Sana telah tiba di alam baka dan mendapati dirinya berada di dalam jurang maut. Penguasa jurang maut memberitahu Sana bahwa jiwanya sudah sangat layu dan dipenuhi kehampaan yang mendalam. Sana mencoba membela diri dengan alasan dia hanya dimanipulasi entitas jahat. Tapi bagi sang penguasa, faktanya Sana tetap bertanggung jawab atas kematian lebih dari 52 juta orang tak bersalah. Hukuman mutlak untuk dosa sebesar ini adalah siksaan abadi di api penyucian. Penguasa jurang maut menegaskan tak ada cara untuk mengubah takdirnya karena semua catatan dosa telah membuktikannya secara jelas. Sana terus memohon belas kasihan karena dia tidak pernah bermaksud jahat. Dia merasa diadili secara tidak adil. Namun sang penguasa menyuruhnya menghapus air mata karena bantuan tidak akan pernah datang.
Para utusan jurang mulai mengepung sana untuk menyeretnya pergi. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang benderang menerobos kegelapan. Dan ternyata itu adalah Curota yang langsung menyambar tubuh sana dengan sangat cepat. Curota membawanya kabur sebelum para utusan gelap sempat menyentuhnya. Penguasa jurang maut sangat murka karena ada manusia yang berani mengacaukan wilayahnya. Lalu segera memerintahkan para malaikatnya untuk mengejar mereka berdua. Saat ini, waktu kota tinggal 1 menit lagi. Beruntung bagi mereka, para malaikat kegelapan tidak bisa menyentuh mereka karena perlindungan. Karma Pamungkas masih aktif menjaga tubuh mereka dengan sangat kuat. Tapi para malaikat kegelapan bukanlah lawan yang mudah, karena mereka berhasil menyusul kota dengan cepat. Sementara itu, di puncak gunung tertinggi api penyucian, Cisfus sedang menjalani hukuman abadi yang sangat melelahkan. Dia terlihat mendorong batu raksasa ke puncak gunung. Tepat saat hampir sampai, dia terpeleset hingga batu besar itu menggelinding jatuh ke bawah, menghantam para malaikat kegelapan yang hendak menangkap Curota. Kejadian tak terduga itu memberi Cota waktu tambahan untuk melarikan diri. Dengan perasaan lega, dia melanjutkan perjalanannya menuju gerbang surga. Namun sesampainya di sana, musuh sudah bersiap menghadangnya kembali. Curota sangat terkejut, karena tidak menyangka mereka bisa mengejar secepat itu. Para malaikat kegelapan bersiap menyerang kota. Namun tiba-tiba ledakan cahaya terang menghantam dan mencerai-beraikan barisan musuh tersebut. Cota menoleh ke belakang dan mendapati penyelamatnya adalah malaikat Gabriel. Gabriel berjanji akan mengurus para pengacau itu dan menyuruh kota agar segera membawa Silana masuk ke dalam gerbang surga. Curota tersenyum saat mendekati gerbang surga, tapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia merasa ada tempat lain yang jauh lebih layak untuk sana setelah semua penderitaan berat yang dialaminya semasa hidup. Curota melewati gerbang surga biasa dan langsung melesat menuju Nirvana. Gabriel panik setengah mata melihat aksi nekat itu dan menyuruh kota berhenti karena Nirvana bukanlah tempat sembarangan bagi jiwa biasa. Nirvana hanyalah tempat suci khusus untuk jiwa-jiwa paling murni di alam semesta. Gabriel sangat cemas kalau Curota hanya akan menabrak gerbang Nirvana yang kokoh. Sementara Curota terus memantau sisa waktu keberuntungannya. Waktunya tinggal 5 detik lagi. Meski risikonya sangat tinggi, kota tetap melaju kencang. Sadar tidak akan sempat sampai ke sana. Dia langsung melampar Sena ke arah gerbang sambil berteriak bahwa mimpi buruknya telah usai. Gabriel berteriak panik karena yakin tubuh Sana akan hancur lebur menabrak pintu yang tertutup. Rapat itu, namun, tepat sebelum tubuh Sana membentur dinding gerbang. Keajaiban terjadi dan gerbang kokoh itu mulai terbuka secara perlahan. Ternyata ada sosok raksasa emas yang membukanya dari dalam karena mendengar suara keributan di luar gerbang. Berkat keberuntungan dewa itu, akhirnya Sana berhasil masuk ke dalam wilayah suci Nirvana dengan selamat. Sana seakan tidak percaya dengan penglihatannya, lalu berbalik untuk berterima kasih pada Curota atas semua kebaikannya. Di sisi lain, malaikat Gabriel hanya bisa terperangah tidak percaya dengan keajaiban yang baru saja terjadi. Sang raksasa emas kemudian bertanya heran kenapa ada penyihir hitam berkeliaran di sini. Nah, petualangan seru ini baru saja dimulai, mari kita tunggu kelanjutannya bersama-sama. Cota akhirnya membuka mata dan kembali ke tubuh aslinya setelah kesalahpahaman ini selesai. Dia dengan lembut menyentuh pipi Sana, berharap gadis kecil ini bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang sangat layak dia dapatkan kali ini. Sementara itu di Nirvana, Sana ternyata sudah punya banyak teman yang selalu siap menemaninya. Bermain, mereka memanggil Sana yang sedang asik bermain pasir, dan saat dia berdiri, sebuah kejutan kecil menanti kita semua. Ternyata dia menggambar sosok Curota dan Groot di atas pasir itu. Di bumi, kondisi ibu Curota terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Saat orang-orang bertanya, apakah dia akan pergi berziarah seperti biasanya, sang ibu menjawab tidak perlu lagi, karena dia yakin putranya bisa mendengar suaranya dari langit. Sementara itu, si Curota malah sibuk memandangi ibunya sendiri lewat layar ajaib berkat bantuan sihir dari Tyrion. Tyrion sendiri heran kenapa kota menghabiskan seharian penuh hanya untuk memandangi wanita asing di layar. Tapi bagi Groot, dia malah curiga kalau Cota sedang merencanakan sesuatu yang sangat jahat di balik layar itu. Tiba-tiba, Groot sadar kalau wanita itu adalah sosok yang sama dengan yang dia lihat di kedai dulu.
yang dia panggil ibu. Di sisi lain, Chota mencoba berbicara sendiri pada ibunya di layar itu. Chota bilang dia baik-baik saja, karena sekarang tinggal di Istana Mega dan punya pasukan sendiri. Mendengar hal ini, insting mata-mata Groot langsung aktif dan mengira Chota sedang membagikan informasi militer rahasia. Dari ucapan Chota, Groot menyimpulkan kalau sang ibu adalah guru hebat di balik semua kehebatan. Chota, tanpa pikir panjang, otak jenius Groot langsung menyimpulkan bahwa anak dan ibu ini sedang bersekongkol. Mereka pasti sedang menyusun rencana jahat untuk menguasai alam semesta. Groot pun langsung berlari ke arah layar untuk menyatakan kesetiaannya dan berjanji akan selalu mengabdi pada Ibu Agung Chota. Sungguh kesetiaan yang kocak. Tyrion sebenarnya paham situasi aslinya, tapi dia memilih diam agar tidak merusak imajinasi liar Groot. Di malam hari, Chota merenung betapa sulitnya hidup di planet asing ini selama beberapa bulan tanpa jalan pulang. Padahal sekarang dia sudah bisa melihat ibunya meskipun dari kejauhan. Keesokan harinya, Chota pergi ke ruang proyeksi dan mendapati Groot sedang setia menjaga dan mengawasi ibunya di layar menggantikan dirinya. Groot terlihat sangat bersemangat melakukan tugas itu, membuat Chota sangat berterima kasih atas ketulusannya. Nah, mari kita simak bagian ini baik-baik, karena Chota yakin pasti ada jalan keluar karena penyihir hitam dulunya anggota Ordi Suci. Berkat petunjuk itu, dia sangat yakin ada cara untuk mengubah sihirnya kembali menjadi sihir putih. Chota pun berjanji pada ibunya di layar bahwa dia pasti akan berhasil agar mereka bisa berkumpul lagi. Setelah selesai melihat ibunya, Chota meminta Tyrion mematikan layar agar mereka bisa beralih ke rencana berikutnya. Mereka bertiga pun mulai menggeledah laboratorium penyihir hitam untuk mencari petunjuk penting yang berguna. Sayangnya, pencarian mereka sempat buntu sampai akhirnya Tyrion menemukan sebuah buku harian kuno dengan bahasa yang sangat asing. Tyrion pun langsung bertanya pada Chota apakah dia yang menulis buku misterius tersebut. Chota mencoba mengingat-ingat memorinya, tapi gagal. Jadi dia terpaksa berbohong dengan menyebut itu pasti tulisan salah satu pengikut setianya yang jumlahnya sangat banyak. Tyrion kemudian menjelaskan isi tulisan aneh di dalam buku itu. Ternyata itu ditulis menggunakan bahasa iblis kuno yang sangat rumit untuk diterjemahkan oleh mereka berdua. Tyrion menduga kuat bahwa buku harian ini merupakan karya peninggalan dari seorang penyihir legendaris dari masa lalu. Penyihir kuno itu diyakini punya rahasia untuk menyucikan energi sihir hitam milik Chota. Tepat saat itu juga, mata jeli Chota melihat sebuah tanda tangan unik di dalam buku yang bertuliskan nama Talchum. Chota langsung memeriksa ingatan masa lalunya dan menyadari kalau dia pernah bertemu dengannya. Chota menyebut bahwa Talchum adalah seekor goblin dan langsung memanggil Groot untuk menanyakan apakah dia mengenali nama tersebut. Tanpa diduga, Groot menjawab bahwa Talchum adalah penyihir goblin terkuat yang pernah ada sekaligus. Kepala suku Drogal, Chota sangat gembira mendengar kabar baik ini karena Groot ternyata tahu banyak soal target mereka. Chota lalu meminta Groot untuk memandu jalan ke sana. Groot terkejut dan memperingatkan Chota bahwa klan asalnya punya hubungan yang sangat buruk dengan suku Drogal. Namun, Chota segera menenangkan Groot agar tidak khawatir. Chota menjamin keselamatan Groot selama bersamanya. Tidak butuh waktu lama, mereka bertiga akhirnya sampai di wilayah suku Drogal dan langsung disambut hangat. Berkat ingatan lamanya, Chota merasa sangat akrab dengan tempat ini. Dia sadar kalau dirinya sudah sering berkunjung ke sini dulu. Di atas tahta Mega, duduklah Talchum yang terlihat sangat menyeramkan. Kalian dan saya pasti bisa merasakan aura berbahaya yang memancar dari kepala suku satu ini. Talchum turun dari tahtanya untuk menyambut kedatangan rombongan Chota. Dia heran melihat Chota membawa penyihir putih. Tapi ekspresinya langsung berubah jijik saat melihat Groot, si blasteran goblin yang dianggapnya hanya pantas menjadi babu belaka. Talchum lalu bertanya apa tujuan utama Chota mendatangi wilayah kekuasaannya. Tanpa basa-basi, Chota berterus terang bahwa dia membutuhkan bantuan ilmu kuno dari sang kepala suku untuk menyucikan dirinya dari pengaruh sihir hitam jahat. Mendengar niat aneh itu, Talchum terkejut dan bertanya mengapa seorang penyihir hitam hebat ingin melakukan hal konyol tersebut. Chota hanya menjawab bahwa ceritanya sangat panjang. Namun dia sangat butuh kemampuan sihir putih itu kembali.
Talchum akhirnya berjanji bisa meracik ramuan penyucian ajaib untuknya. Tapi tentu saja ada syarat berat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikannya. Ternyata, ramuan itu membutuhkan satu bahan mentah yang sangat langka dan ekstrem. Bahan rahasia yang dibutuhkan adalah tubuh dari seorang penyihir putih sejati. Talchum dengan santai menyarankan untuk langsung mengekstrak Tyrion yang ada di sana. Mendengar hal itu, Tyrion seketika hampir pingsan karena ketakutan. Untungnya Curota langsung pasang badan dan menegaskan bahwa Tyrion adalah miliknya dan tidak boleh disentuh sama sekali. Lagi pula, gadis malang itu sudah dibuang dari Orde Suci. Jadi dia tidak masuk dalam hitungan target. Curota meyakinkan Talchum bahwa dia akan segera membawakan bahan yang dibutuhkan dalam waktu dekat. Setelah kesepakatan tercapai, Kota bersiap pergi dan menyuruh Groot mengumpulkan dewan militer untuk memulai perburuan besar-besaran mereka. Curota tahu betul satu-satunya cara tercepat untuk mempercepat proses penyuciannya adalah dengan menghabisi seorang penyihir putih jahat. Dia sengaja memilih target yang buruk agar pembunuhan ini bisa dihitung sebagai sebuah aksi kebaikan demi masyarakat. Segera setelah itu, Curota mengumpulkan seluruh petinggi militer untuk rapat dewan darurat. Di sana telah hadir Lindell, sang menteri keuangan kerajaan yang terkenal sangat pelit namun andal. Ada pula Snack si menteri penyiksaan, Draven si penyihir hitam, Tyrion sang kapten unit anti Orde Suci, serta penasihat khusus mereka. Namun ada satu kursi kosong yang tersisa, dan Lindell menjelaskan siapa pemiliknya. Anggota terakhir adalah Jenderal Set yang sekarang sedang bertempur di garis depan pegunungan Atlas. Jenderal tangguh ini sedang memimpin pasukan untuk membantai kawanan ork abu-abu yang terkenal sangat buas. Demi membuktikannya, Tyrion langsung memproyeksikan pertempuran Seta secara langsung di layar. Seta terlihat sangat sangar saat membantai para ork tanpa ampun bagaikan memotong sayuran kosong. Di depannya, kebrutalan Jenderal satu ini bahkan sampai membuat bulu kuduk Cota dan Groot merinding ketakutan. Setengah mati, menyadari hal itu, Cota buru-buru menyarankan agar rapat dimulai saja tanpa menunggu kehadiran Seta. Curota kemudian menjelaskan bahwa ada agenda penting yang harus mereka diskusikan bersama. Namun, Tyrion lupa mematikan proyeksi perang sehingga mereka masih bisa melihat Set mengamuk hebat sambil terus memaki musuhnya. Curota lalu mengumumkan rencana penyerangan ke Orde Suci dengan memburu salah satu penyihir putih. Mereka merasa siaran langsung pembantaian tadi sangat mengganggu fokus rapat. Curota menyuruh Tyrion untuk segera mematikannya. Snack lalu bertanya, apakah sang bos sudah memiliki target khusus yang akan diincar? Di dalam hatinya, Cota langsung mengaktifkan mode bualannya dan dengan penuh percaya diri menjawab bahwa dia sudah mengantongi satu nama. Targetnya kali ini adalah untuk mengakhiri tirani kejam dari penyihir putih paling biadab dalam sejarah dunia. Penyihir ini sangat ditakuti karena daftar kejahatannya yang luar biasa panjang, hingga membuat para kesatria gemetar ketakutan. Mengejutkannya, semua anggota dewan yang duduk di meja itu sangat membenci sosok yang dimaksud oleh Curota. Suasana rapat langsung memanas, dan Cota membiarkan mereka menebak sendiri siapa gerangan target rahasia tersebut. Secara serentak, mereka semua meneriakkan satu nama yang sama dengan penuh amarah, si kejam Canol. Cota langsung membenarkan hal itu dan menegaskan bahwa ini saatnya memberikan pembalasan setimpal kepada Canol yang sombong itu. Groot kemudian bertanya bagaimana taktik mereka untuk menghadapi milisi berdarah yang menjaga Canol. Curota sempat kebingungan, lalu Groot menjelaskan kalau faksi tersebut merupakan pengawal elit pribadi dari Canol yang sangat berbahaya. Mereka adalah kelompok tentara bayaran paling ditakuti di seluruh wilayah barat. Namun, Curota sama sekali tidak gentar dan langsung memerintahkan Groot untuk mempersiapkan seluruh pasukan tempur karena perang besar akan segera dimulai. Cota sendiri diam-diam sudah berlatih keras selama beberapa minggu terakhir untuk bersiap-siap. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah rencana nekat ini akan berhasil? Mari kita saksikan kelanjutan pertempuran epik ini bersama-sama nanti. Kalian dan aku bakal menyelami kisah gila di mana untungnya Groot berhasil ngumpulin sisa iblis yang gak ikut ekspedisi setan begitu Curota keluar kastil. Groot langsung menyambutnya dan bilang semua sudah siap tempur. Curota berdiri di balkon buat melihat pasukan yang dikumpulin Groot.
Kejutan pun dimulai karena Groot bikin emblem ibu untuk naikin moral bertarung mereka. Dan tahu gak, kegilaannya gak cuma berhenti sampai di situ aja, dia bahkan menyuruh para prajurit mengukir emblem itu di kulit mereka, bikin seisi pasukan langsung membara. Curota jelas kagum banget sama kerja keras Groot sejauh ini. Tidak butuh waktu lama, Curota dan seluruh pasukannya langsung berbaris menuju wilayah barat milik Canul. Tapi di sisi lain, Canul sepertinya sudah mencium rencana licik Curota ini. Dan yang lebih ngegantung, dia bahkan tahu identitas asli si Curota sendiri. Nanti, di perkemahan iblis, Curota sibuk ngecek jendela statusnya sambil tersenyum puas karena merasa persiapannya matang sebelum menantang Canul. Dia memang sengaja meningkatkan status keberuntungannya sampai maksimal beberapa minggu lalu. Dia menyelinap ke penjara siksaan yang jadi wilayah kekuasaan Snack. Di sana, ada ribuan tahanan, dan Curota membebaskan semuanya tanpa sisa. Aksi nekat ini langsung memberikan dia poin keberuntungan melimpah. Tapi si Snack namuk berat waktu melihat semua tawanan kesayangannya kabur tanpa tahu siapa dalangnya. Berkat aksi penyelamatan yang sebenarnya bermotif licik ini, Curota berhasil mengantongi 100.000 poin keberuntungan, membuatnya sangat pede bisa mengalahkan Canul. Sesaat kemudian, Tyrion mulai mengeluh bosan dan menyarankan agar mereka segera memulai pengepungan saja. Tyrion cemas kalau Groot tidak bakal datang tepat waktu. Tapi Curota yakin si goblin itu gak bakal mengecewakan. Benar saja, tiba-tiba Groot muncul dari tanah sambil membawa 2 bor raksasa. Ternyata Groot berhasil menggali terowongan rahasia yang langsung tembus ke kastil Canul, memotong semua jalur pertahanan musuh dengan mudah. Groot bangga banget dan pamer kalau urusan mengebor tanah memang keahlian alami kaum goblin. Saat mereka masih asik merayakannya, Snack datang dengan muka panik dan memberitahu kalau ada masalah besar. Ternyata milisi berdarah milik musuh sudah menyerang pangkalan garis depan mereka duluan. Intinya, si Canul ini yang mengambil langkah pertama. Kejadian mendadak ini membuat Curota sadar mereka harus segera melancarkan rencana penyusupan. Secepat mungkin, tanpa buang waktu, Curota memerintahkan Groot dan Tyrion mengikutinya menyusup lewat terowongan itu. Tapi perhatikan baik-baik di sini. Sebelum pergi, Curota menyerahkan komando pasukan penuh pada Snack. Dia memintanya menahan milisi berdarah itu sampai dia kembali. Dan Snack dengan senang hati menerima tugas itu. Kebetulan sekali, Snack memang sudah gatal ingin bikin kekacauan sejak semua tawanannya kabur. Jadi ini kesempatan emas buat dia ngamuk. Begitu masuk ke terowongan gelap itu, Groot memimpin di depan dengan obor kecil terikat di helmnya. Tak lama kemudian, mereka pun keluar di area pemukiman Canul dalam kondisi basah kuyup penuh lumpur. Karena kamar Canul ada di puncak menara tertinggi, Curota beserta sekutunya langsung berlari kencang ke sana. Mereka berharap bisa menyelesaikan pertempuran ini sebelum sang musuh menyadari kedatangan mereka. Sesampainya di depan pintu kamar Canul, mereka langsung mendobrak masuk, berharap melihatnya ketakutan setengah mati. Tapi anehnya, Canul tetap santai sambil memegang segelas minuman. Dengan penuh percaya diri, Curota berseru kalau masa kejayaan sang musuh sudah berakhir. Tapi Canul malah menjawab santai kalau dia sudah memprediksi serangan mendadak ini dan menyiapkan segalanya dengan matang. Tiba-tiba saja, jebakan aktif dan mengurung Curota bersama teman-temannya di dalam sangkar besi. Tapi Curota menganggap enteng jebakan murahan itu karena yakin sangkar sekecil ini tidak bakal bisa menahan kekuatannya. Tapi saat dia mencoba merapalkan sihirnya, kejutan besar terjadi. Mana miliknya sama sekali menolak mengalir keluar. Saat itulah Tyrion langsung menyadari kalau mereka sedang dikurung di dalam sangkar penyegel. Kekuatan siapapun yang terjebak di dalamnya akan kehilangan sihir mereka sepenuhnya. Canul pun tertawa puas melihat jebakannya berhasil total. Tyrion lalu menjelaskan kalau sangkar legendaris ini merupakan relik suci milik para penyihir putih. Canul membenarkan hal itu, mengaku kalau dia mencurinya saat ditendang keluar dari Ordo Suci. Tyrion langsung memperingatkan Curota kalau mereka tamat, karena sekarang nyawa mereka ada di tangan. Canul pasrah dengan keadaan. Curota menantang Canul untuk membunuhnya saja. Dan musuhnya dengan senang hati menyetujui itu. Canul tanpa membuang waktu menyiapkan sihir mematikan, lalu melemparkannya ke arah mereka. Di detik-detik kritis itu,
Curota mengaktifkan kemampuan karma pamungkasnya untuk memicu keberuntungan tanpa batas. Tepat sebelum serangan mendarat, sebuah lampu gantung tiba-tiba jatuh dan menghalau sihir tersebut. Kanun melongo shock melihatnya. Sementara Curota langsung mengejek kegagalan konyol itu. Kesal karena serangannya meleset akibat hal tak terduga. Kanul memutuskan untuk mengambil tindakan yang jauh lebih ekstrem. Kanul kemudian mengaktifkan sihir multidimensi untuk memunculkan proyeksi ibu Curota sekaligus. Membeberkan kalau dia tahu identitas asli lawannya itu. Kanul mengaku kalau dia sebenarnya sudah mengawasi Curota sejak lama. Ternyata dia menggunakan seekor kelelawar mata-mata untuk memantau gerak-gerik Curota. Kanul melihat Curota terus memandangi ibunya setiap hari. Hingga akhirnya tersadar kalau Curota ini sebenarnya bukan berasal dari planet ini. Kanul tertawa jahat, lalu mengancam bakal mengincar ibu Curota sebagai target berikutnya. Groot kaget bukan main melihat musuh mereka bisa membongkar rahasia terdalam Curota. Namun, Tyrion meminta Curota agar tidak langsung panik. Karena kalian tahu kan, hanya penyihir putih agung yang bisa memakai sihir lintas dunia sehebat itu. Dia yakin Kanul gak bakal mungkin bisa menyentuh ibu Curota di dunia asalnya. Tapi disinilah kejutan buruknya datang. Kanul membongkar rahasia kalau sangkar tadi bukanlah satu-satunya barang yang dia curi dari penyihir putih. Dia merogoh sakunya, lalu mengeluarkan benda curian lainnya, dan karena Tyrion sangat paham soal barang mistis semacam itu, dia langsung tahu bahaya yang sedang mengancam mereka. Tyrion langsung pucat pasi saat melihat benda di tangan Kanul. Benda itu ternyata bernama ramuan pelintas dimensi yang berisi darah murni penyihir putih. Siapapun yang meminumnya bisa menembus batas dunia untuk sementara. Padahal harusnya semua ramuan itu sudah dimusnahkan. Kanul tertawa licin sembari menjelaskan bahwa masih ada satu botol yang tersisa tanpa cacat. Dia lalu meneguk darah tersebut, yang seketika itu juga membuka portal dimensi di depannya. Tepat sebelum melangkah masuk ke portal, dia menyuruh Curota mengucapkan selamat tinggal, karena setelah menghabisi ibunya, dia bakal kembali untuk membunuh Curota juga. Ketakutan mendalam melanda Curota hingga dia berteriak histeris, memohon agar musuhnya tidak menyentuh ibunya. Namun, Kanul sama sekali tidak peduli dan langsung melangkah pergi. Di saat yang sama, Curota panik setengah mati memikirkan kenapa kemampuan karma keberuntungannya tidak bereaksi apa-apa. Lebih parahnya lagi, waktu mereka cuma tersisa 28 detik saja sebelum portal tertutup. Putus asa, Curota mencengkeram Tyrion, memohon padanya untuk menyelamatkan sang ibu. Meski ingin membantu, Tyrion mengingatkan kalau kekuatannya saat ini tidak sanggup menahan beban sihir lintas dimensi. Tapi Curota terus berteriak histeris, mendesaknya untuk segera bertindak. Curota yang sangat hancur akhirnya berlutut bersimpuh di lantai, terus-menerus memohon pertolongan dari Tyrion agar ibunya selamat. Tiba-tiba, Tyrion merasakan ada sesuatu yang bergejolak kuat di dalam dirinya. Dalam sekejap, kesadarannya berpindah ke bumi. Dia melihat sekeliling dan menemukan sosok Curota kecil yang manis, yang sedang berjuang keras membeli sebatang coklat untuk ayahnya. Saat itu kondisi keuangan ayahnya sedang sulit, tapi Curota kecil tulus ingin membantunya. Setelah berhasil membeli coklat itu, dia menaruhnya di keranjang sepeda sang ayah. Aksi manis ini awalnya tercatat sebagai perbuatan baik, tapi karena karma buruk bawaannya, segalanya justru berakhir tragis. Ayahnya menerima coklat itu dengan gembira, lalu berangkat kerja tanpa tahu bahaya. Menanti di jalan, sang ayah tewas tertabrak tragis tepat di depan mata Curota yang sedang melambaikan tangan padanya. Bahkan Tyrion sendiri ikut trauma menyaksikan kejadian sekelam itu menimpa masa kecil Curota. Tidak lama setelah pemakaman sang ayah, Curota melarikan diri dari barisan pelayat karena terus menyalahkan dirinya sendiri atas tragedi itu. Dia lalu menabrak Tyrion dan langsung memohon bantuan untuk menyelamatkan ibunya, karena dia tidak mau kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Tyrion tersenyum lembut pada Curota kecil, berjanji akan membantunya. Dan saat kesadaran Tyrion kembali ke tubuh dewasanya, dia merasakan lonjakan kekuatan dahsyat mengalir di tubuhnya. Meskipun dia sendiri belum paham apa yang sebenarnya terjadi, dia sangat yakin satu hal. Sekarang dia sanggup melakukan apa yang diminta Curota. Mata Tyrion mulai menyala terang, membuat Curota terkesiap.
Lalu dia langsung merapalkan sihir multidimensi tingkat tinggi. Segera setelah portalnya terbuka lebar, dia menyuruh Curota cepat masuk. Karena portal itu menolaknya, akibat sihir hitam dalam dirinya. Tapi Groot langsung menawarkan diri membantu. Dan kalian, serta aku bakal melihat kelanjutan perjuangan gila mereka nanti. Wah, kalian harus lihat ini. Canul baru saja melewati portal dan hampir menyerang ibunya Curota. Tapi tiba-tiba Groot muncul entah dari mana, menendang wajahnya sampai terpental menabrak mobil. Groot langsung pasang badan di depan ibunya Curota dan bersumpah akan melindunginya. Orang-orang di sekitar langsung lari kocar-kacir melihat goblin muncul tiba-tiba. Tapi uniknya, ibu Curota malah diam saja. Groot langsung menyuruh wanita itu tenang dan menjelaskan kalau dia adalah penasihat penyihir hitam yang dikirim untuk melindunginya. Groot juga memperingatkan Canul bahwa menyentuh ibu Curota berarti harus melewatinya dulu. Canul akhirnya berhasil bangkit kembali lalu menertawakan Groot, mengatakan bahwa yang dia butuhkan hanyalah sedikit darah. Sementara itu di dalam kandang, waktu keberuntungan habis dan membuat Curota tak berdaya. Karena kekuatannya hilang total, Curota yang tidak berguna ini meminta Tyrion melintasi dimensi untuk membantu Groot. Tapi saat berbalik, dia sadar Tyrion sudah pingsan karena kehabisan tenaga. Curota pun sadar kalau sekarang satu-satunya harapan hanya ada pada Groot. Di bumi, Canul mulai kesal karena Groot terus menghalanginya. Dia mengangkat tangan, siap mencabik-cabiknya dengan sihir. Namun Canul terkejut karena tidak ada sihir yang keluar. Groot langsung mengejeknya, menjelaskan bahwa tidak ada sihir di bumi, yang berarti mereka sekarang hanya bisa mengandalkan adu kekuatan fisik saja. Groot mengambil langkah pertama dan menerjang Canul dengan memegang dua pedang. Dia mencoba menusuk Canul, tapi Canul menangkisnya dengan mudah menggunakan pedangnya sendiri, lalu menebas dada Groot. Tebasan itu membuat Groot terpental jauh dan menabrak dinding hingga menimbulkan debu tebal. Canul kemudian menghampiri ibunya Curota dengan niat menghabisinya karena anaknya telah menginvasi wilayahnya. Canul bersiap menebas, tapi perhatikan baik-baik aksi epik ini. Sang ibu menangkis serangan maut itu menggunakan pintu mobil. Canul cukup terkesan melihat nyali besar wanita tersebut. Meskipun begitu, Canul menganggap ibu Curota sangat lemah. Tapi saat Canul tertawa sombong, tiba-tiba wanita itu menyemprot matanya dengan semprotan lada, membuatnya berteriak kesakitan. Saat Canul menjerit kesakitan memegangi matanya, ibu Curota berteriak menyuruh Groot bangun. Suara itu menggema di kepala Groot, memicu alam bawah sadarnya untuk bangkit kembali. Dia ingat harus tetap kuat demi tuannya yang sangat mengandalkannya. Groot akhirnya tersadar sepenuhnya, dan ibu Curota langsung melemparkan tongkat pemukul teleskopik agar bisa digunakan bertarung. Groot menangkap tongkat itu, lalu melompat menyerang Canul sekuat tenaga. Canul mencoba menahan, tapi hantaman tongkat itu sangat menyakitkan. Ditambah lagi gerakan Groot sekarang sangat cepat. Ibu Curota kemudian melemparkan semprotan lada ke arah Groot. Karena tidak tahu benda apa itu, Groot malah memukul kalengnya hingga hancur, membuat ibu Curota syok berat. Niatnya tidak begitu, tapi nasi sudah menjadi bubur. Cairan lada menyebar kemana-mana, menyiksa mata Groot dan Canul sekaligus. Namun, Canul pulih lebih cepat dan langsung menendang Groot. Canul kemudian membuka portal baru untuk kabur dan berencana kembali setelah lebih siap. Dia mengeluarkan sebuah wadah dan meminum simpanan darah di dalamnya agar bisa melewati portal. Meski babak belur, Groot menolak menyerah. Tiba-tiba saat berbalik, dia melihat ibu Curota sedang mengemudikan mobil ke arahnya dengan kecepatan penuh, mencoba menghindari tabrakan langsung. Wanita itu membantunya untuk berpegangan erat di atas kap mesin. Sebelum Canul menyadari situasi yang terjadi, mobil itu melaju sangat kencang ke arahnya dengan Groot yang berdiri tegak di atas atap mobil. Seketika mobil itu menabrak Canul sampai terpental jauh sambil memuntahkan darah. Groot melompat dan merebut wadah tersebut. Karena itu satu-satunya cara bagi Curota untuk bisa kembali ke bumi. Groot meminum seluruh isinya, lalu menerjang Canul untuk menusuknya bertubi-tubi. Dia mendorong Canul masuk kembali ke portal sambil menghancurkan organ dalamnya dengan pedang. Pendeknya, dia terlihat sangat keren saat berteriak bahwa tuannya terlalu suci untuk disentuh sampah seperti Canul. Nah, kalian pasti berpikir ibu Curota akan pingsan. Tapi dia justru keluar mobil dengan santai.
Dia menyadari semua kegilaan ini nyata. Lalu melihat seorang pemuda ketakutan sedang merekam kejadian itu dari jauh. Ibu Curota langsung menghampirinya dan meminta untuk melihat rekaman ponselnya. Begitu melihat ada foto dirinya yang sedang beraksi, dia langsung meminta foto itu dikirimkan agar bisa dia bingkai karena terlihat sangat keren. Sementara itu, kembali ke planet fantasi. Snake mengabarkan bahwa pasukan milisi berdarah telah menyerah pasca kematian pemimpin mereka. Beruntung, pasukan itu bersumpah setia pada Kurota, yang sangat kagum dengan kegigihan Snake. Kurota memujinya dan memberikan tugas terakhir untuk membawa Tyrion kembali ke dalam kastil agar dia bisa beristirahat karena kehabisan sihir. Setelah itu, Kurota segera berbicara di hadapan seluruh pasukannya. Dia mengumumkan bahwa kemenangan besar ini diraih berkat satu sosok yang luar biasa, yang tidak lain adalah penasihat khususnya. Seluruh prajurit langsung bersorak gembira mendengar hal itu. Mereka semua terus mengeluh-elukan nama Groot. Kurota bahkan berlutut di hadapan Groot untuk berterima kasih, sekaligus menyebutnya sebagai seorang sahabat. Kurota lalu mengajaknya segera pergi menuju ke istana Talchum untuk mengantarkan jasad Kano. Namun Groot langsung mematung selama beberapa menit karena tidak percaya Kurota memanggilnya sahabat. Dia pun merasa ini adalah hari terbaik dalam hidupnya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di istana Talchum dan disambut dengan sangat meriah. Sama seperti sebelumnya, Kurota langsung melempar jasad Kanon ke lantai di hadapan Talchum dan mengatakan bahan eliksir sudah lengkap. Talchum sangat kagum karena Kurota nekat mengincar lawan terkuat dan berhasil mengalahkannya. Talchum pun langsung memuji kehebatan reputasi Kurota. Kurota kemudian memastikan apakah semua bahan eliksir memang sudah lengkap, dan Talchum mengonfirmasinya, namun dia meminta waktu beberapa jam untuk meracik ramuan pembersih sihir hitam tersebut. Kurota sempat heran karena Talchum tidak meminta imbalan apapun. Namun Talchum menjawab bahwa bisa membantu menyelamatkan seorang Tema sudah merupakan hadiah yang sangat cukup baginya. Talchum kemudian memerintahkan pasukan goblin khususnya membawa jasad itu ke laboratorium agar persiapan bisa dimulai. Setelah itu, Kurota dan Groot terlihat berjalan mengelilingi istana Talchum. Kurota sangat tidak sabar menanti ritual pembersihan selesai agar bisa segera mengakses sihir multidimensi. Dia kemudian membahas tentang para prajurit goblin tadi yang terlihat sangat tangguh. Groot membenarkan hal itu dan menjelaskan mereka dijuluki empat bencana karena merupakan petarung terkuat klan Drogal. Kabarnya, nama itu berasal dari suara tulang yang hancur di rahang mereka. Klan Drogal telah menaklukkan hampir semua klan saingan, menjadikan mereka klan goblin terkuat. Namun dengan sombongnya, Groot membanggakan klannya sendiri dan menyebut bahwa klan mereka jauh lebih hebat sehingga menjadi sebuah pengecualian. Tiba-tiba saja, mereka berdua mendengar suara aneh dari salah satu ruangan di belakang dan memutuskan untuk menyelidikinya. Namun saat masuk, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Kurota menolak percaya bahwa ruangan itu kosong, lalu mengaktifkan sihirnya untuk mendeteksi apapun yang disembunyikan di sana. Groot pun langsung sadar bahwa mereka berada di dalam ruang kerja pribadi Talchum dan yakin ada jalan rahasia di sana. Berkat bantuan sihir Kurota, dia berhasil menemukan tombol pemicunya yang menyamar sebagai sebuah buku. Pintu rahasia pun langsung terbuka, dan Kurota menyuruh Groot mengikutinya. Namun, dia memperingatkan Groot agar tetap waspada karena mendeteksi hawa sihir hitam yang sangat pekat dari arah bawah tanah, dan ketika mereka sampai di sana,